Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi pada alam semesta. Setelah dunia porak-poranda, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima penghakiman. Saat itu, manusia berada dalam kondisi hina, yakni tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Manusia berharap-harap cemas terhadap apa yang akan mereka terima nantinya. Apakah akan ditempatkan di surga atau di neraka? Namun ada golongan manusia yang akan mendapat perlakuan terhormat. Mereka disalami oleh para malaikat karena amalannya sewaktu menjalani kehidupan di dunia. Lantas siapakah mereka yang mendapat penghormatan tersebut? Berikut ulasannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 kelompok akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan, dan mereka yang berpuasa di hari Arafah. 1. Para syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang optimis dan percaya diri untuk menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya di jalan Allah. Syahid dalam medan jihad memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Mereka rela meregang nyawanya demi berjuang di jalan Allah, sehingga mereka mendapat kedudukan tinggi dengan mendapat penghormatan disalami oleh para makhluk Allah yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ketika para hamba Allah bangkit untuk dihisab, datanglah sekelompok manusia sambil memanggul pedang mereka di leher dengan darah bercucuran, kemudian mereka berdesakan antri untuk masuk pintu surga. Ditanyakan siapakah mereka? Dijawab, mereka adalah para syuhada Allah yang berjihad di jalannya. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat limpahan rezeki. Hadis riwayat Tabrani. 2. Mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan. Golongan kedua yang akan disalami oleh para malaikat pada hari kiamat adalah para mukmin yang melakukan sholat tahajud pada malam-malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi momen yang tepat untuk umat Islam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Tidak hanya amalan wajib, amalan sunnah pun memiliki tingkat pahala yang besar jika dilaksanakan pada bulan ini. Termasuk amalan sholat tahajud yang begitu mulia. Jika kemudian Allah memberikan kesempatan spesial untuk berjabat tangan dengan malaikat, maka itu merupakan anugerah yang pantas diberikan kepada mereka. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulannya Allah. Sedangkan sholat yang paling utama adalah sholat wajib. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. 3. Golongan yang berpuasa di hari Arafah. Golongan ketiga yang akan disalami oleh para malaikat adalah mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa Arafah ini merupakan salah satu amalan utama di awal Zulhijjah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Amalan ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Para ulama sepakat jika hukum dari puasa ini adalah sunnah muakkad. Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah ketiga kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Semoga kita termasuk salah satu kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di zaman modern saat ini, silaturahmi bersama saudara sangatlah mudah sejauh apapun mereka. Alat komunikasi saat ini telah canggih, dapat menghubungkan orang-orang dengan jarak berpuluh-puluh meter bahkan ratusan ribu kilometer. Namun bagaimana ceritanya jika ingin mengundang malaikat untuk datang? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat.
Malaikat rahmat yang datang ke rumah seseorang tentunya memberikan rahmat, memintakan ampunan dan memberikan rezeki sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rumah akan sangat diberkahi jika kedatangan tamu istimewa ini. Selain itu, keberadaannya di dalam rumah akan menenteramkan hati para penghuninya. Namun mengundang malaikat Allah tidak semudah mengundang sahabat dan kerabat. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu agar mereka mau mampir. 7 hal berikut menjadi beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Menjaga kebersihan rumah. Meskipun rumah kecil, tidak mewah, asalkan bersih dan rapi, pasti akan membuat betah orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang selalu dijaga kebersihannya juga akan membuat tenang dan nyaman, terutama bila digunakan untuk beribadah. Ada pepatah bijak yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata pepatah bijak itu pasti akan mengingatkan seseorang untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bila kita beriman, pasti akan selalu menjaga kebersihan, tidak terkecuali kebersihan rumah. Dan ini pun salah satu cara mengundang malaikat agar mampir ke rumah. 2. Menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Setan dan jin paling senang tinggal di dalam ruangan yang gelap, kotor, berbau, dan juga pada air yang menggenang atau tidak mengalir. Di antara ruangan di dalam rumah yang paling sensitif tentunya kamar mandi dan WC. Ruangan tersebut harus senantiasa dibersihkan, diberi wewangian, dan bila perlu diberi penerangan lampu sepanjang malam. Jika kamar mandi dan WC tidak pernah dirawat dan dibersihkan, setan dan jin akan menjadikannya sebagai rumah baru mereka. Jika sudah begitu, bukannya mengundang malaikat datang, malah mengundang setan yang akan datang. 3. Rajin sholat dan dzikir. Bila melakukan sholat di rumah, usahakan jangan hanya di satu ruangan, tapi jelajahilah setiap sudut ruangan. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada satupun sudut ruangan di rumah yang menjadi jalan masuk atau tempat tinggal setan dan jin. Dengan menjadikan setiap ruangan rumah untuk beribadah, malaikat akan senang datang dari pintu mana saja. 4. Rajin baca Al-Quran. Malaikat paling senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika ada orang membaca Al-Quran, malaikat akan mendekat ke sampingnya dan mendengarkan bacaan itu hingga selesai. Rumah yang selalu digunakan untuk membaca Al-Quran juga akan tampak bersinar. Perumpamaan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran adalah seperti kuburan, tidak bercahaya, suram, dan menakutkan. Ada hadis yang menceritakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak ada benda-benda yang dilarang. Apa yang disukai setan tidak disukai oleh malaikat. Benda-benda seperti patung, boneka, guci, gambar makhluk hidup adalah media yang sering digunakan oleh setan dan jin untuk menempatkan diri mereka. Mereka senang bersarang di dalam benda-benda tersebut. Sebaliknya, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." 6. Biasakan sholat malam. Di sepertiga malam, malaikat akan mencari orang-orang yang melakukan sholat malam, lalu turun dan mengaminkan doa mereka. Jika begini, alangkah indahnya bila kita bisa sholat qiyamul lail setiap malam. Pasti malaikat akan senantiasa datang dan mengaminkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tidak memelihara anjing di dalam rumah. Anjing adalah hewan yang menyerupai setan dan bisa melihat setan. Di tubuhnya menempel najis, sehingga umat Islam dilarang memeliharanya jika tujuannya menyalahi syariat. Satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril. Tapi malam itu malaikat Jibril datang terlambat. Ketika Jibril datang, Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau terlambat?" Jibril menjawab, "Karena tadi di rumah itu ada anjing. Ketahuilah,
kami tidak akan memasuki rumah di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Apapun itu, baik rumah pribadi, rumah kontrakan, rumah sewa, rumah sepetak atau rumah gedong, jangan hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Insya Allah rumah akan dipenuhi keberkahan. Sahabat yang beriman, itulah 7 hal yang bisa mengundang malaikat rahmat datang ke rumah kita dan memberi keberkahan atas izin Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.